Selamat datang di video ini. Melalui video ini, saya bersama rekan-rekan akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi yang berjudul Perkembangan Teknologi, Media, dan Pembelajaran. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama, Niputu Ayu Gayatri Darmayani, yang kedua, Niputu Diah Pratnyanita Setiadi, dan yang ketiga, Niputu Liana Maharani. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada slide perkembangan teknologi dan pembelajaran sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Pada sebelum pandemi COVID-19 ini, guru menerapkan pembelajaran luring atau pembelajaran tatap muka yang disampaikan secara langsung kepada peserta didik dengan bertemu di ruang kelas. Nah, pada pembelajaran ini, guru menggunakan LCD dan proyektor sebagai media pembelajaran yang ada pada proses pembelajaran kepada peserta didik. Baik, selanjutnya pada slide berikutnya yakni perkembangan teknologi dan pembelajaran sesudah pandemi COVID-19. Pada sesudah pandemi COVID-19 ini, telah kita ketahui bersama, kita dapat menggunakan platform Zoom atau Google Meet sebagai sarana pembelajaran daring atau dalam jaringan kepada peserta didik. Nah, pada penggunaan platform Zoom atau Google Meet ini, guru dapat meng-share screen mengenai video pembelajaran ataupun materi kepada peserta didik secara online atau daring. Materi selanjutnya adalah tentang teknologi, media, dan metode pembelajaran apa yang tepat untuk diterapkan pada karakteristik peserta didik post-Gen Z. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa saja karakteristik dari peserta didik post-Gen Z. Generasi post-Gen Z merupakan generasi yang lahir pada tahun 2013 dan seterusnya. Lahir di tengah perkembangan teknologi dan internet yang semakin cepat, membentuk karakter generasi ini menjadi generasi yang melek teknologi, toleran, memiliki pengetahuan finansial baik, suka berinteraksi melalui media sosial, dan tidak suka dibatasi oleh aturan-aturan yang mengikat. Akan tetapi, salah satu kelemahan dari generasi ini adalah mereka cenderung lebih cepat stres dan juga memiliki rasa cemas yang berlebihan karena mereka sangat memikirkan bagaimana pendapat orang-orang lain terhadap dirinya, terutama hal-hal yang diposting melalui internet ataupun media sosial. Beberapa metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengajarkan peserta didik post-Gen Z adalah: yang pertama, pembelajaran tatap muka, yang kedua, pembelajaran online atau daring, dan yang ketiga, pembelajaran dengan sistem blended learning. Dalam mengajarkan generasi post-Gen Z hendaknya tidak terlepas dari peranan atau adaptasi teknologi ke dalam sistem pembelajaran. Walaupun pembelajaran dilaksanakan dengan sistem tatap muka, hendaknya teknologi juga diintegrasikan sebagai media pembelajaran maupun sebagai sumber-sumber belajar yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bervariasi. Seiring dengan kemajuan teknologi dan internet yang semakin cepat, generasi ini mulai menyadari bahwa pendidikan atau pembelajaran itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, sistem pembelajaran daring masih bisa diterapkan kepada generasi ini karena mereka memang sudah melek teknologi dan juga lebih canggih dalam mengoperasikan teknologi maupun internet, sehingga proses pembelajaran tidak lagi terbatas antara ruang ataupun waktu, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sistem pembelajaran blended learning juga dapat diimplementasikan, yaitu mengintegrasikan antara pembelajaran tatap muka dengan tatap maya dalam waktu yang bersamaan. Hal ini akan memungkinkan penyerapan informasi yang menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik APAD 21. Namun sebelum itu saya akan membahas mengenai karakteristik peserta didik APAD 21, yakni menyukai kebebasan dalam belajar, suka mempelajari hal-hal yang baru secara praktis, merasa nyaman dengan lingkungan yang terhubung dengan jaringan internet, berinteraksi secara kompleks dengan media, lebih suka membangun eksistensi di media sosial. Nah, dari karakteristik tersebut, adapun pemanfaatan TIK dalam pembelajaran APAD 21, yang pertama, TIK dalam kreativitas siswa, di mana TIK sebagai sarana meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran. Siswa dapat memanfaatkan TIK dalam aktivitas pembelajarannya dengan cara mencari sumber-sumber belajar di dalam internet.
Yang kedua, TIK dalam aktivitas kolaborasi siswa, di mana siswa dapat memanfaatkan teknologi sebagai sarana kolaborasi dalam pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, TIK sebagai media komunikasi siswa dalam pembelajaran, di mana TIK sebagai media komunikasi peserta didik dalam kaitannya dengan pembelajaran. Aplikasi yang dapat digunakan peserta didik yakni seperti WhatsApp, Zoom Meeting, Google Meet, dan aplikasi komunikasi yang sejenis lainnya. Sejalan dengan hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya, kita menyadari bahwa manusia tidak bisa dilepaskan dari adanya teknologi dan internet yang kian hari semakin berkembang. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita manfaatkan teknologi dengan lebih bijaksana dan integrasikan teknologi dalam proses pembelajaran guna menciptakan generasi peradaban manusia yang tangguh dan sejahtera. Demikianlah video dari kami. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan akhir kata, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.